Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di mata kuliah mikrobiologi industri. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke sesi kelima mengenai industri pangan fermentasi. Jadi kita akan mulai membahas tentang penggunaan mikroba dalam suatu industri. Kalau yang sekarang adalah mengenai industri pangan. Jadi karena mereka bisa melakukan fermentasi dalam suatu industri, maka judul kali ini mengenai industri pangan fermentasi atau penggunaan mikroba dalam industri pangan. Tujuan perkuliahan kali ini adalah kalian dapat mengetahui pemanfaatan fermentasi dalam industri makanan, bisa menjelaskan jenis-jenis pangan fermentasi berdasarkan bahan dasarnya dan jenis produk yang dihasilkan, dan juga bisa menjelaskan proses pembuatan beberapa produk pangan fermentasi. Juga bisa menjelaskan tentang teknologi fermentasi dalam industri produk berbasis susu. Jadi kita tahu bahwa mikroba itu bisa melakukan fermentasi dan hal ini bisa digunakan untuk pengolahan pangan. Dan ternyata hal ini bisa membuat suatu pangan itu bernilai ekonomis tinggi sehingga bisa dimasukkan ke dalam suatu industri. Nah, pangan, apakah pangan itu? Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Jadi termasuk di dalamnya ada bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman. Ini tertuang di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 96 tentang pangan. Kita masuk ke dalam fermentasi pangan. Jadi makanan fermentasi adalah makanan yang dibuat dengan bantuan mikroba atau enzim sehingga memiliki atau mengalami perubahan secara biokimiawi yang dikehendaki dan memberikan ciri spesifik terhadap makanan tersebut. Nah, diketahui bahwa proses fermentasi ini lebih efisien dibandingkan pengawatan yang lain karena menggunakan energi yang rendah. Manfaatnya kalau kita melakukan fermentasi pangan adalah lebih bergizi, nilai gizinya lebih tinggi, lebih mudah dicerna karena strukturnya menjadi lebih lunak misalkan, lebih aman ya, dan memberikan cita rasa yang lebih baik. Pengaruh fermentasi terhadap mutu bahan pangan tadi ya, pengayaan pada rasa, aroma, tekstur, pengawetan, juga pengayaan zat gizi, detoksifikasi, mengurangi waktu pengolahan bahan pangan, sehingga fermentasi pada bahan pangan ini bisa menghasilkan senyawa yang bersifat membantu fungsi fisiologis tubuh. Tipe fermentasi seperti kita sudah ketahui melalui beberapa mata kuliah yang sudah kalian dapatkan, ada fermentasi aerob dan anaerob ya. Dan berdasarkan tipe bahan pangan yang digunakan, maka mikroba ini bisa dibedakan menjadi mikroba fermentatif, artinya dia bisa memecah karbohidrat, proteolitik bisa memecah protein sehingga bisa menghasilkan bau busuk, atau mikroba lipolitik yang bisa memecah lemak sehingga menghasilkan bau yang tengik. Dan beberapa mikroorganisme yang dominan dalam fermentasi ada jamur, ada bakteri, ada yeast. Penggolongan makanan fermentasi berdasarkan mikroorganisme yang berperan, ada homofermentasi, artinya dalam bahan pangan itu ada satu spesies yang bisa melakukan fermentasi. Contohnya pada tempe menggunakan spesies Rhizopus oligosporus, yaitu suatu jamur ya. Kemudian ada heterofermentasi kalau bisa dalam pengolahan bahan pangan itu menggunakan lebih dari satu jenis mikroba dari spesies yang berbeda. Contohnya ada jamur Amylomycetes, yeast, pada ragi ya. Dalam ragi itu ada campuran antara jamur Amylomyces, yeast, dan lain-lain. Kemudian kalau homo multifermentasi ada 2 atau lebih strain dari spesies yang sama mengolah bahan pangan. Misalkan pada yogurt kedelai perlu 2 strain yaitu Lactobacillus acidophilus yang berbeda peranannya. Kemudian ada polifermentasi kalau menggunakan beberapa spesies, strainnya juga berbeda, mengolah bahan fermentasi, contohnya pada fermentasi bahan makanan tradisional yang alami. Nah, contoh pada homofermentatif ada oncom, ada tempe ya, mungkin kalian sering mengkonsumsi ini. Kemudian heterofermentatif, contohnya pada tape, kecap, dan lain-lain.
Kemudian kalau kita lihat penggolongan bahan makanan fermentasi menggunakan atau berdasarkan bahan dasar yang digunakan, ada yang minuman beralkohol, ada makanan fermentasi dari serealia, gandum-ganduman maksudnya ya, roti dan lain-lain, susu, ikan, sayuran dan buah, kemudian kacang-kacangan, daging, bahan berpati, maupun dari bahan baku kelapa. Nah, kita masuk ke fermentasi pangan dari bahan protein nabati. Contohnya di sini sudah sering kalian dengar, mungkin sering kalian baca, sering kalian konsumsi juga. Ada tempe, ya, sudah tahu teksturnya seperti apa, warnanya apa, ya. Nah, di situ ada jamur namanya Oligosporus, Rhizopus oligosporus. Dan ada beberapa sifat yang perlu kita ketahui. Ada si Rhizopus ini tidak dapat menggunakan sumber karbon dari biji kedelai, tetapi menggunakan sumber karbon dari glukosa, fruktosa, dan lain-lain, mempunyai aktivitas enzim lipase yang tinggi sebagai sumber nitrogen menggunakan garam amonium dan asam amino, mempunyai aktivitas proteolitik yang tinggi, dan lain-lainnya. Jadi kalian bisa baca sendiri beberapa sifat jamur Rhizopus oligosporus ya. Proses pembuatan dari tempe ini dari kedelai yang mentah, kemudian dicuci, direbus sehingga agak empuk gitu ya, kemudian dihilangkan kulitnya, pendinginan, baru diberikan ragi, kemudian dibungkus karena fermentasinya bersifat anaerob ya. Kemudian setelah itu dibuka, dikemas. Nah, jadi ada bak perendamnya, pemanasnya, perebusan, setelah itu dikasih atau diberikan ragi ya, kemudian dikemas. Ya, jadi ini beberapa gambar-gambar saja. Kemudian kalau kecap, dalam masakan kecap ini sebagai penguat rasa ya, inokulannya berupa Aspergillus oryzae dan Aspergillus zoyzae. Bakteri asam laktat yang bersifat homofermentatif, termasuk di dalamnya adalah Pediococcus cerevisiae, Lactobacillus, yeast, dan banyak yang digunakan, banyak dalam industri kecap rumahan itu yang menggunakan inokulan yang sama dengan tempe. Ya, jadi beberapa proses dalam pembuatan kecap ya. Nah, seperti ini dicuci, direbus, kemudian ditumbuhkan mikroba yang diinginkan, kemudian difermentasikan. Kemudian fermentasi pangan dari bahan protein hewani, ada yogurt ya. Jadi yogurt itu sebenarnya susu yang difermentasikan. Jadi nilai ekonomisnya lebih tinggi. Dilakukan oleh mikroba Lactobacillus buccaricus atau Streptococcus thermophilus yang mempunyai rasa asam. Jadi teksturnya lebih asam, lebih padat ya dibandingkan susu biasa. Dan di beberapa negara ini namanya bermacam-macam. Ada jugurt, ada dahi. Kalau di Indonesia secara tradisional ada namanya dadih dari Sumatera Barat. Jadi pembuatan jogurt secara tradisional ada susu mengalami pasteurisasi, kemudian pendinginan, inokulasi, dan diinkubasi, kemudian dihasilkan jogurt. Nah, ini secara industri ya, jadi hampir mirip sebenarnya. Keju berupa bahan bakunya adalah berupa susu juga, kemudian ditambahkan inokulasi mikroba yang membentuk asam laktat sehingga membentuk cendalan, kemudian dipres sehingga airnya hilang, kemudian mengalami pematangan. Mikroba yang digunakan adalah golongan bakteri asam laktat, misalkan Penicillium roqueforti. Jadi nanti kalian bisa membaca di modul tentang bagaimana cara pembuatan keju ya, dari susu yang diinokulasikan dengan bakteri, kemudian membentuk suatu padatan yang kemudian dipres, kemudian ripening ya, baru kemudian dikemas. Kemudian fermentasi pangan dari bahan berpati. Contohnya adalah fermentasi ketela pohon dan beras untuk menghasilkan, dan beras ketan ya, ketan yang hitam, itu ketan hitam bisa digunakan untuk pembuatan tape. Inokulum raginya berupa yeast dan jamur amilolitik, kemudian fungsinya untuk memecah pati menjadi gula sederhana, bisa berlangsung selama 1-2 hari dalam kondisi anaerob, sehingga menghasilkan tekstur lunak, berair, dan ada rasa alkoholnya di situ. Jadi produk fermentasi itu menghasilkan pangan fungsional. Suatu produk disebut pangan fungsional jika berupa produk pangan layak dikonsumsi dan mempunyai fungsi tertentu saat dicerna.
Dan di sini ada beberapa komponen pangan fungsional dari vitamin, mineral, asam amino, dan beberapa tambahan-tambahan lain seperti prebiotik dan probiotik, isoflavon, dan polifenol. Terima kasih, demikian perkuliahan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.